panjenenganipun Rais Suriah PCNU Kota Prabu Muli Kiai Supardi Muhammad Khairon. Kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita, kiai kita selalu Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ketua Masjid Al-Hijrah, Masya Allah Bu, alhamdulillah Masjid Al-Hijrah yang kita tempati siang hari ini, itu ketua masjidnya adalah Menteri Pemberdayaan Ekonomi, Koordinator Pemberdayaan Perekonomian, Bapak Hartanto. Menteri di mana lagi di Prabu Muli ketua masjidnya ini menteri, cuman di Masjid Al-Hijrah. Makanya dulu waktu pertama kali saya kesini itu zaman Covid. Zaman Covid itu kesini tidak nyulat, bukan sholat Bu, bukan ngaji, tapi nyemprot. Tuh ada program dari NU nyemprot-nyemprot tuh. Nah jadi itu, Masya Allah sekarang masjidnya itu tambah megah, tambah bagus, dan alhamdulillah tidak tambah tinggi. Ya Bu Ketua tadi, alhamdulillah tidak tambah tinggi. Kalau tambah tinggi kasihan yang mbak-mbak mau naik ke sini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ahmad Hartanto beserta jajaran pengurus Masjid Al-Hijrah selalu Allah berikan keikhlasan di dalam berkhidmah di agama, mensyiarkan agama Islam dan memakmurkan masjid tercinta kita ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Cambai, Ibu Nyai Nur Fatimah. Kalau Sayyidatina Fatimatul Az-Zahra, Fatimah putrinya Kanjeng Nabi, itu punya suami namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau ibunya Nur Fatimah punya suami namanya apal semua. Berarti udah mana? Beliau mana Bu? Yang itu, yang mana? Yang baju apa? Saya baju putih. Yang peci apa? Saya peci hitam. Yang pakai celana apa pakai sarung? Saya juga pakai sarung. Mudah-mudahan Ibu Nyai Nur Fatimah selalu istiqomah mengajak anggota dan jamaah Muslimat NU khususnya di Kecamatan Cambai selalu ikhlas berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ibu Ustadzah Supardini, Ketua PKMT Kecamatan Cambai yang juga merupakan kader Muslimat NU. Kemudian juga Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah beserta anggota, beserta ustadzahnya, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karirnya. Ibu-ibu Muslimat NU, ibu-ibu Majelis Taklim yang diundang pada siang hari ini, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketinggalan nih hadroh dari alumni Pondok Pesantren Muara Sungai beserta para asatidnya nih dinamain sama Ustadz Muhammad Fatoni, namanya
Subhanul Ma'arif. Oke, serta Tony. Nah, mudah-mudahan wasilah sholawat yang selalu disenandungkan menjadi asbab nanti di akhirat benar-benar diakui sebagai umat baginda Rasul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ada salah satu makalah min ahadil ulama, dari salah satu ulama, itu berbunyi salasun la buddha antas, menghindari tiga perkara ini. Bu, ada tiga perkara yang ketika kita masih hidup di dunia kita semua tidak bisa menghindar dari perkara ini. Mau tahu apa ndak? Mau tahu nian apa mau tahu banget? Apa tiga perkara yang kita tidak bisa menghindar ketika kita masih hidup di dunia? Yang pertama adalah al-maut. Apa Bu? Kematian. Yang hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, gak ada yang bisa menghindar dari kematian. Betul apa betul? Cung, ngacung, angkat tangan. Siapa di sini yang berani ngaku, Ustadz, aku bisa menghindar gak mati. Aku bakalan hidup terus. Aku gak bakalan dikubur. Ada yang berani? Gak ada yang berani. Semua mau mati. Kapan? Ada di sini yang berani ngaku akan hidup abadi? Gak ada. Semua orang mesti akan menemui ajalnya. Semua orang pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal, setiap umat mesti punya ajalnya, punya batas waktu hidup di dunia, dan mungkin itu hidup selamanya. Buktinya Mbah buyut kita dulu sekarang masih hidup apa sudah wafat Bu? Sudah wafat. Bahkan ada orang tuanya juga yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Buktinya setiap orang pasti punya batas waktu hidup di dunia ini. Gak peduli siapapun waktunya mati. Fa'idha ja'a ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhirun sa'at, tidak akan pernah bisa diakhirkan walaupun sesaat. Kalau sudah datang malaikat Israel, Bu, masih hidup? Kalau sudah datang malaikat Israel itu tugasnya ngapain? Dan mana Ibu tahu? Emang sudah pernah nanya? Sudah pernah ketemu? Kok bisa tahu? Barokah. Bapak, ibu-ibu, ketika malaikat Israel datang mau nyabut nyawa, gak ada yang bisa nawar. Israel, agak dulu, jangan cabut dulu, aku belum pamitan sama wong rumah. Aku nak pamitan dulu sama suami masih begawe. Agak malam lah datang lagi ya. Ada yang bisa gitu? Gak ada. Gak peduli. Kalau sudah waktunya mati ya mati. Bahkan di Indonesia ada orang yang paling sehat. Ibu-ibu tahu apa enggak orang yang paling sehat siapa Bu? Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan tuh. Menteri Kesehatan orang yang paling sehat. Itu mati apa enggak Bu? Nah, yang orang Menteri Kesehatan aja mati, apalagi yang bukan siapa?
Siapa? Orang yang katanya Menteri Kesehatan, tiap hari ngumumin kesehatan, tiap hari ngurusin kesehatan aja mati. Tuh ada Presiden Republik Indonesia terlama dalam sejarah, namanya Pak Harto. Pak Soeharto. 30 tahun beliau ini menjabat jadi presiden, pemimpin nomor 1 di negeri kita. Ketika beliau menjabat jadi presiden, semua takut, gak ada yang berani, gak ada yang berani mentang, gak ada yang berani mengkritik. Semuanya segan, semuanya takut diculik, semuanya takut dibunuh, semuanya takut karena kekuasaan yang luar biasa saat itu. Betul apa betul? Ketika Pak Soeharto ini sakit, dirawat itu di rumah sakit pusat Pertamina di Jakarta, semua dokter terbaik di seluruh penjuru tanah air dikumpulkan saat itu, tidak kurang dari 40 dokter spesialis untuk nanganin Pak Soeharto. Nah, jadi Pak Soeharto waktu itu ditanganin sama dokter-dokter. Pak Soeharto ditangani 40 dokter terbaik seluruh Indonesia. 40 dokter, Bu, bayangkan 40 dokter di dalam ruangan, 40 dokter di luar ruangan, dijaga oleh Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Banyak semut aja gak berani masuk itu. Tapi begitu malaikat masuk, gak ada satupun yang tahu. Israel masuk nyabut Pak Soeharto, gak ada yang tahu. Dokter 40 yang jaga yang gak tahu, Pas Pampres yang tegap-tegap, yang gagah-gagah, yang garang-garang juga gak tahu kalau ada Israel masuk. Pak Soeharto, presiden yang luar biasa, didayanya 30 tahun jadi presiden. Ketika sakit dijaga oleh 40 dokter, dijaga ruangannya oleh pasukan pengawal presiden saja mati, apalagi Pak RT. Presiden. Di sini ada Bu RT. Oh, mana Bu RT? Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Yang lainnya lah pindah ke surga, dia mati masih hidup dewean. Panjang umur sih. Pak Presiden seorang Pak Soeharto aja mati, apalagi kita orang biasa. Ketika sakit yang jagain, kalau suaminya cuma istri, kalau istrinya cuma suami yang jagain, padahal Pak Soeharto tidak cukup keluarga yang jagain. Dokter 40 terbaik di negeri ini, Pas Pampres penuh di luar ruangan, Israel masuk aja nggak tahu. Makanya nggak peduli, siapapun mesti yang percaya ada siksa alam kubur yang mati, yang nggak percaya sama siksa kubur juga mati. Yang galak sholat ya mati, yang nggak galak sholat juga mati. Yang galak datang pengajian mati, yang nggak galak ikut pengajian juga mati. Yang kalau pengajian ngantuk terus ya, apa nggak bunyi? Ambil aman nih ibu-ibu nih. Yang nggak ngantuk juga. Siapa yang nggak mati? Semuanya mati tuh, semuanya bakalan mati. Yang di belakang duduknya dapat senderan, yang nggak kebagian sandaran juga mati. Siapa yang nggak mati? Mati semua ya Bu ya. Yang dengerin ceramah ya semua tidak ada yang nggak mati. Yang
pakai kerudung hijau, yang pakai kerudung biru, gak ada yang gak mati, semua mati gak peduli. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun, kalau sudah datang ajalnya tidak bisa diakhirkan. Itu yang pertama, perkara yang tidak bisa kita hindari. Perkara yang kedua yang tidak bisa kita hindari adalah masalah. Ketika kita masih hidup di dunia mesti punya masalah, betul apa betul? Inna dunya makanun musibah, sesungguhnya dunia ini tempatnya musibah, tempatnya masalah, semuanya akan jadi masalah. Gak ada di dunia ini yang tidak jadi masalah. Dikasih hujan masalah, giliran tak hujan 3 bulan masalah, betul apa betul? Gak makan terus salah. Dibagi ke belakang bu, jangan dihabisi dewek. Yang belakang kasihan cuma dapat aku apa ya? Ibu-ibu yang di belakang ada rambutan, alhamdulillah. Aku malah tak jadi. Ini sebenarnya bu, ini boleh dimakan apa enggak? Kenapa rapatnya nih? Oh biar tidak lalatan. Kirain enggak boleh dimakan rapatnya, ini susah bukanya. Ya, akhir bungkus lah ibu ya. Semua jadi masalah. Orang enggak bisa tidur, masalah. Di pojokan tidur terus, salah. Siapa yang enggak? Apa yang tidak jadi masalah? Semua jadi masalah. Ada orang belum nikah terus masalah. Nggak punya duitnya banyak, masa yang benar, duitnya banyak masalah apa enggak? Ada yang jawab enggak, ada yang jawab masalah. Nggak punya duit masalah apa enggak? Duitnya banyak masalah apa enggak? Benar. Berarti pengen punya duit apa enggak? Katanya punya duit masalah. Punya duit masalah bu, jangan anggap enggak punya duit banyak enggak masalah. Buktinya orang yang ketangkep KPK itu yang duitnya banyak apa yang enggak punya duit? Tuh. Kenapa kok kita enggak ditangkap KPK karena duitnya enggak banyak? Yang duitnya banyak itu masalah ketangkep KPK. Betul apa betul? Tuh yang kedua. Yang ketiga yang tidak bisa kita hindari ketika kita masih hidup di dunia ini adalah rezeki. Rezeki itu tidak bisa kita hindari, kalau sudah jatahnya ya tidak mungkin tertukar. Rezeki sudah itu sama. Betul apa betul? Ada yang jualan di sini. Kalau ada yang jualan sama di sampingnya itu sakit hati apa malah tambah seneng? Ibu-ibu jualan, tiba-tiba ada warung baru sama jualannya, tambah seneng apa tambah iri? Loh, katanya rezeki itu tidak akan tertukar. Kita memang tidak tahu rezekinya. Nggak mungkin ketukar. Kalau sudah jadi milik kita ya milik kita, kalau bukan milik kita ya tidak akan jadi milik kita. Nggak bisa dihindari itu rezeki. Walaupun dagangannya sama-sama jualan tekwan, tapi rezekinya beda atau sama? Beda. Sama-sama jualan bakso, berhadap-hadapan tokonya, berhadap-hadapan warungnya, tapi rezekinya sama apa beda? Beda.
Makanya itulah 3 perkara yang bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa dihindari ketika kita masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Allah, bahkan sampai masuk di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 ditegaskan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya di hadapan Allah di dalam 1 tahun isna asyara syahra itu terdapat 12 bulan. Alhamdulillah semuanya jawab mulai dari bulan Muharram. Takutnya ibu lah lama ngaji ditanya 12 bulan dimulai dari bulan apa Bu? Januari. Muharram terus Safar terus bulan awal terus. Oh, enak kalau ada awal tinggal tambahin gue akhir. Terus akhir dulu. Ada yang cuma aneh-aneh baik. Habis Rajab Syaban terus Ramadan Lebaran Dzulqa'dah Dzulhijjah. Berapa Bu? 12. Dari yang ke-12 ke 1 ya Bu. Terus ayo bunyi. Coba kita tes dulu dari Desember. Yuk Desember terus nah hafal. Sekarang dari Dzulhijjah terus yang sini nggak bunyi Bu ya Alhamdulillah. Tuh dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Allah jadikan 4 bulan menjadi bulan yang dimuliakan, hurum, hormat, yang dihormati, yang diagungkan, yang dimuliakan. Siapa yang menentukan 4 bulan ini menjadi bulan yang mulia? Allah langsung. Bahkan bukan baginda Rasul, tapi Allah langsung menentukan ada 4 bulan yang Allah jadikan sebagai bulan yang mulia. Bahkan Rajab ini disebut dengan Ar-Rajabu Syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Kenapa bulan Rajab disebut dengan bulannya Allah? Karena ketika kita beribadah di bulan Rajab, pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak hanya Allah yang tahu. Pokoknya basin Allah, terserah Allah, sebanyak apapun itu urusan Allah. Makanya disebut Ar-Rajabu Syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Ketika kita beribadah di bulan Rajab, maka akan dilipat gandakan pahalanya dan sebanyak terserah Allah nak nunjuk berapa baik. Saking mulianya bulan Rajab. Oh, sudah diajari ibu-ibu sama ustadz-ustadzahnya itu di majelis taklim dari awal bulan Rajab. Kita diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya ibu-ibu di majelis taklim. Kita disuruh berdoa ketika mulai bulan Rajab. Berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lah ibu-ibu aku ceramah makan bayam di belakang. Tidak solidaritasnya. Aku ceramah ibu-ibu ngabisin rambutan. Muat
tahu aku nggak kati rambutan masih pamer di kulit di belakang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, kebiasaan. Ini sudah lama tidak ambil, nah, makanya agak kaku tangannya. Nanti insya Allah kalau 2 jam lemes nanti tangan. Rasulullah mengajarkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita minta barokah dari Allah. Kenapa kok Rasulullah mengajarkan minta barokah? Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan minta kekayaan saja? Karena sebentar lagi Lebaran, nak bikin kue, nak bikin rendang, nak beli baju baru, gamis baru, kerudung baru, tas baru, sepatu baru, apalagi yang baru. Kenapa tidak minta kekayaan? Tapi Rasulullah mengajarkan mintalah barokah. Karena barokah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Kalau barokah walaupun kelihatannya sedikit itu mesti cukup. Kalau barokah kelihatannya sedikit tapi barokah mesti cukup. Kalaupun banyak maka akan bermanfaat. Itu kalau barokah. Tapi kalau tidak barokah kelihatannya banyak tapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Betul apa betul? Merasa kurang terus, tidak cukup terus, karena tidak barokah. Padahal kelihatannya banyak tapi tidak barokah, makanya tidak pernah merasa cukup, merasa kurang terus. Milih duit yang berkah atau tidak berkah? Milih yang berkah. Alhamdulillah. Kalau dikasih suami 10.000 berkah sama 10 juta tidak barokah, milih yang mana? Loh, apa no?
Ibu milih berkah apa tidak berkah? Berkah. Dikasih 10.000 barokah sama 10 juta tidak barokah, milih yang mana? Yang mana? Oh, baca itu. Ulangi. Aku tidak paham. Ibu milih berkah apa tidak berkah? Berkah. Berkah ya. Setuju? Dikasih duit 10.000 jak barokah, jak baik. Salah. Dikasih duit 10.000 berkah sama 10 juta tidak berkah, milih yang mana? Jamaah jenengan aneh-aneh. Orang cambai aneh-aneh gini. Bingung. Jadi milih yang mana, Bu? 10 juta. Tapi tidak berkah loh. Malah ya. Angel memang ibu-ibu. Ya kalau milih 10 juta berkah namanya bukan ujian, itu hadiah. Kan diuji sama Allah. Kuat gak imannya? Kuat. Tidak apa-apa 10 juta tidak barokah. Aki banyak-banyak istighfar baik. Bu, mudah-mudahan apapun yang kita miliki di bulan Rajab ini, kalau punya duit ya duitnya barokah. Kalau dipanjangkan umurnya ya umur yang barokah. Kalau dititipi ilmu sama Allah, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Keluarganya dijaga Allah dalam keberkahan ya Rabbal Alamin. Dan nanti kita benar-benar semudahan disampaikan ketemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang masih punya hutang puasa Ramadan, cepet-cepet dibayar. Ada yang masih punya hutang banyak? Pakai kerudung apa? Duduknya di depan apa di tengah apa di belakang? Di tengah. Ya, cepet-cepet dilunasi. Sebentar lagi nak Ramadan. Masa 11 bulan dah lunas-lunas. Ibu dah puasa Ramadan kemarin berapa hari, Bu? 10. Ada yang sebulan. Ya, pokoknya dilunasi, Bu ya. Mumpung masih diberikan Allah kekuatan, kesehatan, kemampuan, dilunasi sebelum bulan Ramadan. Ini mumpung di bulan mulia, insya Allah pahalanya double. Ya, dapat fadilah puasa sunnah bulan Rajab juga, insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, bulan Rajab ini bulan ulang tahunnya sholat. Betul apa betul? Kapan pertama kali perintah sholat diturunkan? Syariatnya diperintahkan kepada baginda Rasul di bulan apa? Sholat itu perintahnya tidak melalui perantara malaikat Jibril. Kalau yang lainnya kan melalui wahyu, melalui perantara malaikat Jibril. Tapi begitu mulianya sholat sampai Rasulullah sendiri yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Makanya sholat itu ibadah yang paling utama. Kelakuan kita baik di masyarakat, tapi kita tidak sholat, itu sama saja nol nanti di hadapan Allah di akhirat. Kita senang itu sedekah,
bantu wong, kalau ada orang susah dibantu, kalau ada masjid mau bangun juga infak di masjid, kalau ada pondok pesantren bangun juga dititipkan hartanya di pondok pesantren, tapi tidak pernah sholat, rusak semua ibadahnya. Bahkan ketika ada orang diizinkan oleh Allah bisa ziarah ke Mekah, Madinah, haji, umrah tiap bulan, tapi tidak jaga sholat, tidak pernah sholat, haji, umrohnya juga rusak di hadapan Allah. Kalau sholatnya rusak, ibadah yang lain juga rusak. Karena yang paling utama sholat. Ibarat kalau kita punya tubuh, Bu, Ibu, tubuh kita ini ibarat sholat itu adalah kepala. Bisa hidup apa enggak? Kalau enggak punya tangan masih bisa hidup apa enggak? Tapi kalau enggak punya kepala bisa hidup apa enggak? Enggak bisa. Itulah sholat. Orang enggak sedekah masih bisa itu masuk surga. Orang tidak pergi di dunia tidak akan ketolong nanti di akhirat. Na'udzubillah min. Orang itu tidak punya tangan masih hidup itu. Orang tidak punya kaki masih banyak yang hidup. Tapi kira-kira ada apa enggak di dunia ini ada orang hidup tanpa kepala? Kalau ada orang hidup tanpa kepala jalan malam itu namanya apa? Hantu, itu setan. Itu setan. Makanya ibu-ibu kalau tidak sholat sama saja. Ibu-ibu punya suami di rumah, suaminya tidak sholat berarti tidur sama. Rumah penghuninya tidak pernah sholat berarti rumah. Anak sudah gede tidak pernah sholat berarti anak. Tuh. Makanya jangan tinggalkan sholat paling penting ya Bu ya. Ibu-ibu sudah rajin majelis taklim. Kalau ada yang belum paham yang tentang sholat, tanya ke ustadz-ustadznya yang ngajar biar tahu tata cara sholat dengan baik dan benar ya, dengan tata cara gerakannya, tata cara bacaan sholatnya itu bagaimana yang benar. Tanyakan ke guru masing-masing ketika pulang ke majelis taklim masing-masing. Kalau ada rutinan kayak gini ya didiskusikan, dipertanyakan, dibahas saat rutinan. Tuh terakhir Bu ya. Ya, karena ibu-ibu sudah banyak yang duduknya ini pindah-pindah nih. Tadinya sila, sonjoran, yang sonjoran mulai tarik ke sini, agak ke belakangin kakinya. Nah itu pertanda itu, tanda-tanda. Tanda-tanda ngasih kode yang ceramah suruh berhenti. Karena kakilah pegel ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan asam auratnya tidak kambuh. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, penyakit yang paling gawat, penyakit hati yang paling gawat, yang paling merusak, kata Imam Al-Ghazali adalah meremehkan sholat. Itu penyakit hati yang paling gawat. Orang meremehkan sholat itu jadi penyakit hati yang paling gawat Bu. Remehin sholat, begitu dengar hayya 'alas sholat, oh adzan zuhur, azan dulu lah, nanggung masih panjang. HGE baru jam 1. Begitu dengar tahrim asar, oh langsung ambil wudhu. Jadi wudhu sekali langsung untuk sholat 2 kali zuhur sama asar.
tuh gampangin sholat. Ada yang gitu? Ada orangnya hadir? Tidak. Insya Allah semuanya di sini sholatnya tepat waktu semua. Tidak ada yang meremehkan sholat. Sesibuk apapun kita sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Akhir duluan nanggung setrikaan belum selesai. Ada yang gitu? Nah, kalau ini ada. Karena kan ya gawean ibu-ibu banyak Bu ya. Iya. Yang nyetrika di rumah siapa? Ibu-ibu. Yang nyuci baju? Ibu-ibu. Yang jemur? Ibu-ibu. Yang masak? Yang ngepel? Yang nyapu rumah? Yang datang pengajian? Yang suka ngomongin tetangga? Borong semua tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah peringatan Isra dan Mi'raj ini tidak hanya sebatas sebagai seremonial, tetapi bisa menjadi momentum kita benar-benar lebih tekun, lebih baik dalam menjalankan sholat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cuma setiap tahun peringatin Isra Mi'raj, tahun depan Isra Mi'raj lagi, tahun depan Isra Mi'raj lagi, tapi sholatnya tidak dibenahi, sholatnya tidak diperbaiki, itu sama saja bohong. Lalu apa gunanya memperingati Isra Mi'raj kalau sholatnya tidak dijaga? Lalu apa gunanya semangat Isra Mi'raj kalau pulang dari zaman kondangan? Tuh, kalau datang ke pesta itu sholat zuhurnya mesti kenapa kok gitu? Karena make upnya sayang. Tuh, iya, udah make up 2 jam. Ibu-ibu tuh saya heran itu, ada yang pakai kerudung sakartun diikat di lehernya. Buset, sakartun mau diikat leher cewek. Akhirnya tidak bisa noleh Bu. Tuh, kadang heran kalau lagi di pesta itu ada yang pakai kerudung sakartun mau tuh. Apalagi ada apa di sini? Ada tiangnya di sini. Sudah diikat lehernya, ada kayu di sini. Kawan, ini di sini ada bros 3, jarum pentolnya 17. Tuh jarum sakartun maut itu, hati-hati. Itu mudah, itu malaikat Israel tinggal narik kerudungnya. Ya, jadi walaupun ibu-ibu datang pesta make up tuh tetap sholat. Ya caranya gimana? Ya agar make upnya ibu-ibu udah hilang sebelum make up tuh wudhu dulu Bu. Ya, wudhu dulu, kemudian sampai jam 12 tahan kentut. Jangan kentut tuh. Ya, kalau kentut ya udah wudhu itu make up. Ya, kasihan tuh pengantinnya kadang. Pengantin tuh kasihan kan, palsu semua Bu. Bibir merah palsu, alis tebal palsu, pipinya di merah-merah palsu. Tuh ya, sekali lagi mari sama-sama kita mensyukuri nikmat umur panjang ini dengan cara meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah, terutama sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah urusan dunia kita akan diperbaiki oleh Allah. Kok ada yang ruwet, ada yang selama ini masalahnya kayaknya banyak, gak usah lihat kemana-mana, lihat ke sholat kita, kayak kira-kira sholat kita sudah benar apa belum. Kalau sholat kita benar, mesti urusannya benar, Allah yang membenarkan. Tidak mungkin Allah itu menyusahkan hambanya yang membaguskan sholatnya.
Allah tidak mungkin membuat susah hambanya yang sholatnya itu bagus, yang sholatnya itu benar. Makanya kalau sholatnya benar, insya Allah urusannya juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi ibu-ibu sholat subuhnya jam 6:30. Ya Bu ya, jangan 6:30 lagi. Kapan sholat tiap hari kodoan terus. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati kodoan terus. 6:30 terus. Apalagi ada yang jam 9 sholat subuh itu. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati kesiangan lillahi ta'ala. Jangan lagi sholat subuhnya, terutama sholat subuh. Insya Allah kata kiai kami, terutama sholat subuh, kalau sholat subuhnya dijaga, mesti dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak sebisa mungkin sholat subuhnya berjamaah di masjid. Itulah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Bu ya. Kalau bahasa saya kasar karena saya makhluk kasar, berbeda dengan ibu-ibu kalau bahasanya halus karena ibu-ibu makhluk. Insya Allah masih ada kepalanya semuanya. Akhiran wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.